Pemirsa, siapa sangka Indy Barens yang dikenal suka bercanda dan ngomong belak-belakan itu ternyata pemalu dalam urusan pacar. Saat dipergoki sedang jalan bareng dengan Avan sang pacar, Indy segera merenggangkan jarak bahkan saling berjauhan. Ketika diwawancarai pun Indy tidak mau didampingi oleh Avan. Ngomong-ngomong sudah berapa lama sih Indy pacaran? Oh 2 tahun ya? Emang tadinya temenku, terus deket. Nggak selalu dia bisa nerima dengan baik apa yang kita terangkan. Bisa juga kita salah ngomong. Berita tentang Dina sendiri sih so far so good ya, belum ada yang merugikan banget belum ada gitu. Selalu menguntungkan, cuman ya paling cuma sedikit-sedikit aja salah paham gitu pasti ada. Salah satu media cetak infotainment yang agak berbeda dari yang lain adalah tabloid Buletin Sinetron. Sejak awal berdirinya tanggal 22 April tahun lalu, tabloid ini menempatkan diri sebagai media yang menjauhi gosip. Buletin Sinetron lebih mendekatkan diri pada sisi success story para selebriti. Benarkah begitu? Inilah komentar para artis yang pernah terpilih menjadi cover tabloid ini. Kalau menurut saya menyimpang ya. Ya karena saya yang kayak dibilang 1 miliar tuh kan di Buletin Sinetron. Itu kan bukannya menyimpang tuh 360 derajat gitu loh. Saya lihat selama ini masih belang-belang sih gitu. Kadang-kadang juga Buletin Sinetron tergoda untuk sedikit melenceng daripada konsep yang semula gitu, ikut-ikutan meliput gosip. Selama gosip itu masih berhubungan dengan dunia sinetron sih nggak apa-apa. Tapi kalau gosip itu melenceng jauh dari dunia sinetron, itu terus terang saya kecewa. Saya suka banget dengan konsepnya mereka dalam menulis yang bikin 10 perubahan besar Cornelia Agatha gitu. Nah kalau wawancara-wawancara yang kayak gitu tuh seneng gitu. Bagaimana tanggapan mereka tentang pemberitaannya di Buletin Sinetron itu? Terus terang waktu itu waktu saya muncul di cover, headline-nya agak sedikit dibesar-besarkan gitu, agak sedikit di blow up sedemikian rupa sampai saya sendiri kaget bacanya. Saya tidak pernah mengeluarkan statement seperti sekarang ini. Saya seperti yang ditulis di cover itu gitu. Cuma mereka menulis itu saya nggak tahu apakah mereka mengambil kesimpulan sendiri ataupun gimana saya tidak ngerti gitu. Tapi ya untungnya setelah saya baca lumayan bagus beritanya gitu, tidak melenceng-melenceng jauh-jauh. Ya beritanya tuh sama lah ya, sama yang diwawancarai ke saya. Cuman ya paling memakai bahasanya dari mereka gitu untuk menginikannya. Ya kayak gitu. Aku pikir sih ya selama ini baik-baik aja, belum ada masalah. Buletin Sinetron itu untungnya dia sudah punya konsep dan misi yang jelas bahwa dia seputar sinetron. Jadi dia punya ciri gitu, punya ciri sendiri. Kalau yang lain-lain kan mirip-mirip gitu loh, ya gosip lagi, artikel-artikelnya juga ya mirip-mirip gitu. Lalu bagaimana komentar Adi Emma Sardi, pemimpin redaksi tabloid Buletin Sinetron tentang konsep tabloidnya? Benarkah Buletin Sinetron mengalami pergeseran konsep? Kita mencoba mengangkat success story dengan tentu saja untuk daya ikatnya kita ada sedikit bergosip ya. Tetapi bukan itu tujuan utama kami. Kita selalu melihat agak iri juga kalau kita menulis artis asing itu selalu dengan prestasinya. Hampir tidak ada gosip kecuali mungkin Madonna ya. Tetapi untuk artis kita sendiri kenapa selalu harus pendekatannya dari gosip dan seolah-olah tidak ada prestasinya, padahal ternyata setelah kita amati cukup banyak mereka yang berprestasi. Pemirsa, penyiar radio dan pembawa acara Indy Barens saat ini dikenal paling jahil dan paling belak-belakan mengomentari orang lain di setiap acaranya. Tapi wanita yang suka bercanda ini justru paling enggan jika kehidupan pribadinya dipublikasikan, terutama yang menyangkut pria istimewanya. Pemirsa, siapa sangka Indy Barens yang dikenal suka bercanda dan ngomong belak-belakan itu ternyata pemalu dalam urusan pacar. Saat dipergoki sedang jalan bareng dengan Avan sang pacar, Indy segera merenggangkan jarak bahkan saling berjauhan. Ketika diwawancarai pun Indy tidak mau didampingi oleh Avan. Ngomong-ngomong sudah berapa lama sih Indy pacaran? Oh 2 tahun ya? Emang tadinya temenku, terus deket, jadi deket, jadi pas. Menurut Indy, ia termasuk wanita yang paling selektif dalam memilih pacar. Lalu apa yang menarik dari diri Avan bagi Indy?
Dia tuh nggak ribet ya, baik sekali. Standarnya kayaknya kalau orang bilang baik, tapi ya sejauh ini orang kan berteman cocok-cocokan ya. Mau berteman sama perempuan, mau berteman sama laki gitu. Tapi yang ini kayaknya paling cocok di antara yang lain-lain. Nggak rewel, nggak repot ya, cuma badannya aja gede jadi gue repot bawahnya. Selain hal yang menyenangkan, apa yang paling menyebalkan dari Avan? Itu datar ya, kadang garing loh. Maksudnya gini, kadang saya nggak tahu kapan dia senang, kadang saya nggak tahu kapan dia ba mau apa gitu. Kadang saya tuh orangnya tuh meledak-meledak emosi. Kadang kalau lagi pengen ngasih lihat yang lebih pengen ini. Kalau dia tuh ya udah, yang penting dia standby deket saya, dia perlu saya perlu dia bisa. Jadi nggak standby, nggak bisa ngasih emosi yang gede-gede banget, yang emosinya kelihatan tuh. Itu yang kadang pengen dipoles deh apa yang bisa kelihatan gitu. Sebagai penyiar dan pembawa acara saat ini, Indi Bareng sedang laris manis. Bagaimana cara Indi membagi waktu dengan sang pacar? Kita kencengnya kalau weekend. Kalau weekend tuh kan Sabtu Minggu meskipun saya kerja, tapi kerjaan saya tuh kan kadang suka mobile, suka kemana-mana, kadang di mall, kadang di mana, dia suka ikut. Pernahkah Avan protes dengan kesibukan Indi? Enggak. Dia komplain kalau di kiri kanan saya banyak laki-laki, dia komplain sekali karena kebanyakan. Jadi jangan di satu saja. Pemirsa, berikut ini kita akan ikuti berbagai berita singkat seputar kegiatan para artis. Inilah agenda selebriti. Pemirsa, agenda selebriti sore ini dibuka dengan kegiatan sosial sejumlah artis. Senin 24 April lalu, para artis ini menghibur anak-anak yatim piatu dari beberapa panti asuhan di Jakarta. Acara yang diberi nama Kasih dan Damai 2 itu berlangsung di arena Dunia Fantasi Ancol. Setelah acara jalan-jalan di lokasi, para anak yatim disuguhi hiburan dari artis-artis cilik yang ikut berpartisipasi. Selain acara sosial, ada pula berita dari Lucky Reza. Artis yang saat ini menjabat Public Relation Diskotik Musro Hotel Borobudur ini Rabu malam lalu merayakan ulang tahunnya. Acara dikemas sederhana dan dihadiri pula oleh sejumlah selebriti. Pemirsa, apa saja yang dibicarakan para artis yang sudah jadi ibu bila sedang berkumpul? Kita ikuti saja obrolan Tamara Blesinski, Cindy Claudia, Marini Zumarnis, dan juga Dia Permatasari tentang peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Pemirsa, ngerumpi soal anak ternyata bukan saja menjadi milik ibu-ibu rumah tangga biasa. Di kalangan artis yang telah menjadi ibu-ibu muda, ternyata ngerumpi soal anak juga menjadi topik menarik. Biasanya itulah yang terjadi saat Tamara Blesinski, Cindy Claudia, Marini Zumarnis, dan Dia Permatasari sedang berkumpul. Mereka sibuk membicarakan soal keperluan anak-anak. Berikut cerita keempat ibu muda ini tentang konsumsi susu anak-anak mereka. Iya, kita suka ngecek harga ya, soalnya anak saya susu kedelai sekarang. Jadi waktu itu pernah saya sempat coba segala susu, dan tentu sebagai ibu kita harus tahu harga Pampers berapa, harga pisang berapa, dan segala macam. Itu salah satu tugas sebagai seorang ibu rumah tangga juga. Ya pasti ya. Kayak misalnya kalau sekarang kan anakku emang udah full susu susu formula 44. Jadi ya pastinya kita tahu ya harganya berapa gitu. Ya, anakku sekarang udah pakai susu lanjutan. Harganya sih udah ya masih stabil sih, masih dari dulu masih tetap sama. Terus masalah Pampers juga aku mesti belinya banyak. Soalnya dia full pakai Pampers gitu loh. Aku bilang lebih efisien ya gitu. Apakah segala keperluan sang anak dibeli dari penghasilan honor mereka? Kalau saya, tabungan saya untuk sejujurnya ya untuk sendiri gitu.
Kalau saya pendapatan saya suka banget ya saya beliin buat anak terutama untuk baju. Soalnya saya nggak tahan kalau jalan-jalan ke mall pasti pengen beli baju buat Rasya. Kalau aku sih udah pasti semua penghasilanku semuanya larinya ke Sabrina. Kalau ada sisa baru buat ibunya gitu. Mbak Dia?